Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemerdekaan dan Pengharapan sesuai dengan hari ini adalah hari proklamasi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, tempat dan rumah bersama dengan kebanggaan yang kita miliki sebagai bangsa yang besar. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan Efesus 1 ayat 18 sampai dengan ke-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami belajar di hari kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingat kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat didambakan, sangat yang dinantikan, dan sangat dimimpikan. Pada saat sebuah negara itu mengalami penjajahan, bagaimana kemudian ditindas oleh pihak lain, pihak luar, pihak asing. Lalu kita sebagai tuan rumah di tempat kita sendiri, kita menjadi budak, kita menjadi pesuruh. Seluruh kekayaan negara kita diambil, diangkut ke negeri para penjajah. Lalu kita menjadi miskin sementara orang lain sebagai orang yang hadir ke tempat kita. Kemudian mereka mengambil kekayaan dari apa yang kita miliki. Pada prinsipnya penjajahan adalah pencurian, penjajahan adalah perampasan, penjajahan adalah perbudakan, dan penjajahan adalah membuat kita bodoh agar mereka terus bisa menguasai kita. Kalau kita berbicara kemerdekaan sebuah negara, tentu itu menjadi sebuah mimpi yang besar. Namun kita akan belajar juga sebagai anak Tuhan juga tatkala kita dikuasai oleh dosa. Siapa penjajah kita? Adalah dosa. Siapa yang menguasai kita? Adalah setan dengan seluruh malaikat-malaikat kegelapannya yang menguasai kita. Apa motif penjajah untuk menguasai kita? Motifnya adalah ingin menguasai kita, untuk menekan kita, untuk menghancurkan kita, supaya kita tidak merdeka. Kita tetap diperbudak oleh dosa. Suatu kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bagian yang pertama dikatakan pasal pertama. Ayat yang pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setiap kali Paulus menulis surat sering kali dimulai dengan sebuah salam, dimulai dengan sebuah janji, dimulai dengan salam-salam yang teduh, dan juga tentang bagaimana Allah dengan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya akan menyertai kita. Allah di dalam Kristus akan selalu berbuat baik, tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi di masa sekarang dan selamanya. Allah tetap adalah Allah yang baik. Bagaimana Allah yang baik itu memberikan kebaikannya kepada kita? Adalah dengan membuat kita merdeka dari dosa, membuat kita terlepas daripada kuasa kegelapan. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, sebelum kita percaya kepada Tuhan, yang paling pertama adalah dosa adalah maut yang perlu diambil dan dicabut. Maka dikatakan sewaktu kita percaya kepada Kristus, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kekuatanmu? Di dalam Kristus sudah dipatahkan. Namun setelah kita menjadi orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan, ternyata belum selesai. Karena kemerdekaan setelah diraih, bagaimana kemerdekaan itu diisi dengan benar, diisi dengan sesungguh-sungguhnya, dengan ketulusan, dengan kebenaran. Lalu kemudian perkara yang lebih sulit adalah membangun, mengisi kemerdekaan itu dengan perkara-perkara yang benar di hadapan Allah. Sebagai orang percaya, apakah kita sebagai orang percaya setelah percaya kepada Yesus, kita terbebas dari dosa? Kita terbebas dari dosa, dari kuasa mautnya. Kita dilepaskan daripada kegelapan dan kita dijanjikan sebuah janji kehidupan kekal di surga nanti. Tetapi masalah dosa itu belum selesai. Kita masih berjuang dengan kedagingan. Apakah kita akan menuruti Roh Kristus, Roh Kudus, mentaati kebenarannya, mentaati firman-Nya, mengikuti jalannya, atau kita mencari kebenaran diri sendiri, lalu kita mencari jalan diri sendiri. Maka yang tersulit adalah mengisi kemerdekaan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus,
dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Maka setelah kita dimerdekakan dari dosa, Tuhan meminta kita agar mata hati kita itu terang. Dan ada panggilan Allah yang perlu kita wujudkan, yang kita lakukan. Dan ingat, ada kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Sehingga kita harus berjuang bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang mulia. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan panggilannya. Dan kita tahu ada pengharapan. Sewaktu kita berjuang tentu tidak mudah di dalam dunia ini. Ada banyak tekanan, ada banyak godaan. Ada banyak kedagingan yang ditawarkan oleh iblis agar kita terjatuh. Tetapi kita berjuang untuk bisa melawannya. Karena mengapa? Karena ada kuat kuasa Roh Kudus, ada kuat kuasa dari Allah sendiri yang menolong kita terus hidup di dalam kebenaran dan bukan di dalam keberdosaan. Biarlah kita di dalam segala kesulitan hidup yang semakin berat. Banyak orang berkata kita sudah merdeka, namun sesungguhnya kita sedang masih dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh ketidakrukunan, dijajah oleh sikap egois sektoral, primordial, hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Maka itu juga apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kalau tubuh Kristus itu terpecah-pecah, masing-masing hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Masing-masing hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Tidak pernah akan terbangun sebuah rumah yang besar. Yaitu rumah di mana setiap anggota orang percaya itu, dia dan Kristus sebagai kepalanya, membangun tubuh Kristus yang baik. Di dalam negara pun sama. Kalau kita punya pemimpin bangsa, pemimpinnya tidak baik, maka kemudian rakyat sengsara. Namun kalau pemimpinnya baik, rakyatnya tidak bisa diajak kerjasama. Rakyatnya masing-masing memikirkan, maka seperti orang tua yang baik, namun anak tidak mau dididik dalam kondisi dan keadaan yang baik, maka itu pun tidak akan terjadi dengan baik. Sebagian orang mungkin pesimis dengan keadaan, tapi firman Tuhan berkata, biarlah terus kita memiliki pengharapan di dalam kemerdekaan ini. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Biarlah kita jangan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang tawar hati, menjadi orang yang kepahitan. Kita tenggelam di dalamnya. Lalu kita tidak mengisi kemerdekaan sebagai orang percaya dan sebagai anak bangsa untuk negara kita ini. Mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita diajar bagaimana tunduk kepada Kristus. Kita pun diajar bagaimana kita pun bekerja sama dengan para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang sudah diangkat oleh Tuhan untuk mewujudkan menjadi sebuah bangsa yang merdeka secara sempurna, secara menyeluruh. Tidak hanya kemerdekaan diraih untuk melawan, katakanlah mengusir penjajah, tapi bagaimana mengusir kemiskinan, bagaimana mengusir sikap egois, bagaimana mengusir segala sektarian yang memecah belah satu dengan yang lain. Dan itulah yang Kristus katakan. Ada orang yang mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan yang lain. Mereka masing-masing kemudian berpikir untuk pikiran sendiri. Mari kita belajar di dalam kemerdekaan ini sebagai orang percaya dan sebagai anak bangsa. Kita memiliki pengharapan yang terbaik. Mengapa? Karena ada kuat kuasa Allah yang menyertai kita, menolong kita. Sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan sebagai orang percaya dan mengisi kemerdekaan sebagai anak bangsa Indonesia yang kita cintai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.